yang masuk surga ya. Gua nggak tahu kalau di keluarga-keluarga orang Kristen. Yang jelas di keluarga Muslim nggak ada baju kotor dilipat masuk lemari, itu nggak ada. Dicuci semua. Kamu lihat di mana baju kotor dilipat masuk di lemari? Lah kalian nggak bersih-bersih masuk gereja. Surga kalian juga nggak ada ke neraka dulu kan? Nah, kamu salah. Itu itu menjas, Iya, salah itu. Menjas orang gitu loh. Kawanku tiga prediksi Kores, tiga prediksi Peraisar terbukti. Kalian kalau menyembah harus ada muka, terbukti. Daeng Dado ada foto di rumahnya. Dari mana itu abang? Dari mana? Tadi Daeng Dado ada gambar, ada foto di rumahnya. Kau yang disesatkan oleh ustadz-ustadzmu itu. Memang salah kalau aku punya salib, saya kan bangga punya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Ya aku pajanglah salib-salib itu. Aku buat kalung. Kenapa emang masalah buat lu? Tetapi aku tidak boleh menyembah itu. Yang aku sembah itu Allah Bapa di sorga. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dari doa Bapa kami aja terbukti. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Itu kalian aminin ya. Kalian aminin, tapi semuanya batal loh. Semuanya membuktikan Yesus bukan Tuhan. Pertama coba ya, soal doa Bapa kami itu kan Matius 6 ya. Kamu yang bilang itu. Perhatikan. Tunggu. Dego, Perhatikan. Ya. Aku ajar dia, Dego. Itu pertama ya, doa pertama dari doa Bapa kami, ayat pertama. Matius 6. Sabar, Dego, sabar. Aku ajar kau dulu. Dego, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa orang Kristen pada meninggal? Kenapa nggak hidup seperti malaikat di bumi? Batal ini. Itu ngapain mau jadi malaikat di bumi? Lah, ini lihat Matius 6 nomor 10-nya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehidupan di sorga kayak apa? Kehidupan di sorga kayak malaikat kan? Kenapa kalian meninggal? Loh, buat asumsi sendiri lagi Bang Farah ini. Itu batal yang pertama. Yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang-orang Kristen banyak yang kelaparan. Iya, ngaku. Ya minta-minta di lampu merah itu orang apa yang pakai jilbab? Lah, iya itu kan Muslim ada, makanya Muslim doanya nggak begini. Nah, orang Kristen banyak kan, banyak orang Kristen. Lihat, gua lihat iklan di TikTok. Gak usah bahas itu deh, panti asuhan itu. Apa tuh? Panti asuhan Roh Kudus terpercaya itu genteng-gentengnya bolong-bolong. Oh, iya, apa anak-anak pantinya kurus-kurus itu nggak makan. Iya, nggak apa-apa. Nggak makan. Iya nggak apa-apa. Nah, itu dua. Dan ampunilah kami yang ketiga ya, yang ketiga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sambo nggak diampuni. Sambo nggak diampuni. Kami mengampuni Sambo. Loh, memang keluarga lu yang dibunuh. Sudah, kami mengampuni Sambo, Dego. Makanya itu bukti bukan Tuhan. Sudah. Semua yang didoakan nggak ada yang dikabulin, my brethren. Nggak ada yang dikabulin. Diam dulu. Diam. Oke. Inilah kenapa kalau berdoa jangan kegambar. Dego, diam, jangan nyerocos. Aku jelasin dikit aja. Ya, boleh. Nyerocos aja. Nggak tahu mendengarkan kebenaran kita itu loh. Kalau minggu diam dulu ya, sabar ya. Ya. Sabar ya. Ya, ada. Iya. Sabar ya. Kayak ketakutan gitu, ketakutan gitu loh. Kalau menurut jujur soalnya Yusle. Kalau menurut Dego yang bisa menentukan orang masuk di surga atau tidak itu siapa, Dego? Ketakutan, Bang. Apa sih ini? Jangan paduan suara dong, satu-satu yang ngomong. Sabar Bang Yuslai. Aku dikit aja, mungkin 3 menit cukup. Sudah cukup. Iya, bilang tunggu Bapak sebentar. Oke, Bang Dego. Aku tanya kamu dulu, santai ya. Yang menentukan orang, yang bisa menentukan orang masuk surga atau tidak itu siapa, Bang Dego? Ya, Tuhan. Tuhan kan? Pintar. Ternyata kamu pintar. Pintar dia. Pintar. Yang bisa menentukan sama doa orang. Bapak kami. Doa Bapak kami nggak ada doa masuk surga, woi.
Jangan nyerocos dulu. Nyerocos terus. Itu Jadi yang kan bisa doa Bapak menentukan. kami. Di mana doa Bapak kami minta masuk surga? Enggak ada. Sabar. Yang bisa menentukan orang masuk surga itu jauh. Kamu tadi siapa? Kok Dego sih perah yang ditanya. Sini. Siapa yang ngomong tadi? Kamu yang ngomong tadi. Iya. Aku nanya kamu. Ini ya udah gua jawab Tuhan. Oke. Ya Tuhan masuk surga Tuhan. Ya. Bisa nggak besarin layar aku? Ya UTST. Ya, Tolong dibesarkan dibesarin dulu layar. layarnya itu. Bacain. Tolong dibesarkan dulu. Mulai pintar Bego ini. Tapi kita cuma diskusi ya, jangan kita menghujat. Kita semua saudara ya. Kenapa ke Dego? Dego Bozat Muslim atau Kristen? Dego ini Muslim Kristen ya? Kristen ini, Daeng ini. Kenapa Daeng ini? Aduh, salah lagi. Ya udah Biasa. gitu, nggak jadi deh. Biasanya Daeng itu pinter. Biasanya Daeng pinter loh. Kok ini Itu hari ini kurang pintar ya. Daeng belum tidur kayaknya Daeng. Iya. Tidur dulu Belum Daeng, tidur tidur siang, siang, tapi. tidur siang. Daeng Kristen siang dulu. ditanya. Makanya gue bingung. Aduh, minta maaf. Abang-abang. Bang John Wesley ini Muslim atau Kristen nih? Soalnya Kristen ada di yang sini. biasa nyamar-nyamar nama ini. Ini semua yang di room ini hotel semua ya. Iyalah. Kau yang hoten. Kau jangan ngomong hoten lah. Kau yang hoten, Cah. Kok dia ngomong ini kenapa kalian saling timpa? Daeng Dado nanya Dego, Yusre, Daeng Dado bukan ini. Aduh. Tunggu dulu. Oh ini udah punah ya. Islam yang mana nih? Islam sesama Sudah, mereka lagi berdoa. Roh Kudus lagi bekerja ya. sesama oten jangan saling menyebut Lagi bekerja. oten. Lu kurang minum oralit. Sesama oten jangan menyebut oten ya. Lanjut. Udah terlalu sering bang. Kita dibilang oke nggak apa-apa. Kita harus rendah hati. Iya, Ini tidak punya kerendahan hati. Ini kelemahan iblis. iya, kita juga diajarkan untuk mengampuni kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu biasa sama saudara. Enggak, maksudnya berantai gitu. Lu ke Dego, Yusle ke lu. Iya, makanya kalian itu jangan nyamar-nyamar lah. Kalian kasih identitas yang jelas. Enggak ada dari mana ngomong Kristen. Dego tadi bilang Di surga kayak gini bang ya. Kita ketawa-ketawa aja menyembah Tuhan ya. Ya lu lah di situ yang menyembah. Sama Bang Nggak Palopo. perlu ngurusin bidadari yang 72 itu bikin lutut kita gemetar aja ya. Gini ini menarik nih. Kita sharing ya, Ini Iya. Orang Kristen nggak suka surganya Islam karena ada 72 bidadari kan? Iya nggak? Iya benar. Ah iya benar Itu- banget. Itu cukup Alexis dapat itu. Nggak bisa bre, mahal. Naik haji aja bisa. Sama, nah itu posisinya sekarang sama kayak orang Islam. Orang Islam juga sangat menolak ketika masuk surga kita dikawini Tuhan. Nggak bisa kita. Enggak, itu nggak bisa. Itu kamu Kok bisa? framing itu. Nggak bisa kita. Itu kamu framing. Loh, Wahyu 19 nomor 7. Kalian ini baca Biblos atau enggak? Apa? Bang Pera. Dan pelai. Bang Pera. Iya. Itu namanya dia Kores, biar lebih akrab Kores. Oh, Kores ya. Nah, Ya, Wahyu 19 nomor 7 ya. Waduh, enggak, jadi kita sama-sama, kalian enggak suka 72 bidadari, kita enggak suka Tuhan yang mengawini gitu. Kita baca ya. Marilah kita bersuka cita. Kenapa kok di surga kalian? Dengar dulu. Perempuan cantik ya. Dengar dulu. Iya, karena gini, kalau di dalam Islam kita kan kalau di dalam Islam kan kita sama badan-badannya gitu. Kebahagiaan kan datang dari otak. Otak kan daging. Gimana lu bahagia kalau lu jadi roh? Gimana caranya lu bahagia kalau lu jadi roh? Hormon kebahagiaan datangnya dari otak bukan roh. Bang Yuslai, Bang Itulah. Kores, aku izin ya, lanjut aja diskusinya. Yo, oke. Ya, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Salam toleransi bang. Salam Sama-sama. toleransi. Iya. Salam. Semoga jadi bahan hidayah segala diskusi kita di Terima momen ini. sebagai Amin, Tuhan dan amin, Juru ya Allah, Selamat amin. itu, supaya jangan mampus kalian nanti di surga itu. Lah itu makanya jangan janji caleg, buktikan.
Loh, kita Tapi sudah gini, buktikan, tapi kalian nggak mau mendengarkan. Itu ya. Bang Kores, Bang Bukan Kores, cuma Kalian membacakan. belajar mendengar. Harus kalian sama mata sekarang. Bang Kores, Bang Iya, Kores. Tapi di Kristen itu yang duluan masuk surga si itu loh, yang pakai sendal loh. Enggak apa-apa. Aku kalau soal yang pesundal sama pembea cukai yang masuk duluan nggak ada apa-apa. Intinya yang aku nggak suka itu kok kenapa kawinnya tuh sama Tuhan bukan sama bidadari, itu loh yang gua nggak bisa, nggak masuk akal gitu loh. Habis pembohol. Bener. Makanya Habis jadi kan di gitu sini semua. Yusle, jadi kan di sini gue berpikir, oh pantesan orang-orang Kristen pada pakai jas karena di surganya nanti dikawini Tuhan. Gini Gitu, Bang, gua- coba. Apa? Bang bilang kawinin Tuhan itu yang maksudnya Bang ini aneh-aneh aja. Bang bawa pertanyaan itu dari Baca, mana? baca, Di mana? baca, Sini, Bang. Sini, Di mana kita. dalilnya Tuhan mengawini Tuhan? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, Siapa pengantinnya? Nah, ini dijelaskan di 2 Korintus 11 nomor 2. Kita buka ya. Nah, makanya saya bilang baca Alkitab itu jangan ya cuma tunggu dulu didengar dulu. Nah, ini 2 Jangan- Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini Waduh. Kristus. Jadi Bang Kores mengartikan sebagai apa? Coba aku tanya dulu. Sama nggak dengan pengertian kita menurut pandangan Kristen? Iya, kawin rohani sama perawan-perawan rohani. Loh, Bro. terus Bro. Apa? Bro. apa? Ya, nanti kalian nanti di sorga itu kalian akan itu berbicara tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhan, bukan Iya. yang kalian maksud itu di otak Lah iya bener. seks terus. Itu salah Bang, makanya Ya bu, enggak seks, gua tidak ke seks, gua ke kawinnya gitu loh. Itu Walaupun kalian tidak bersetubuh, walaupun kalian tidak seksual, kalian menyandang status istrinya Yesus di sorga. Itu gua nggak bisa gua. Waduh. Gua sebagai Itu pria yang- normal itu perkasa yang nggak bisa salah. gua bre, serius. Nah kan terdiam, mind blowing. Itulah my bre. Jadi sama-sama. Lu nggak suka 72 bidadari, gua nggak suka Tuhan yang mengawini. Gimana Bang? Gimana? Tunggu. Tadi Iya. aku di luar rumah tadi. Oke. Gimana Bang tadi? Jadi gini, gua nggak bisa bre. Walaupun gua nggak bisa menyandang istrinya Yesus di sorga, itu nggak masuk di logika gua. Nggak bisa gua. Oh, makanya pakai jas. Ya, siap-siap. Itu dia makanya pada pakai jas, pada menikah soalnya nanti. Walaupun tidak bersetubuh, walaupun tidak ada kontak fisik di sana, tetap gua nggak bisa menyandang status istri Yesus. Nggak bisa gua. Wahai istri-istriku, nanti kan Yesus gitu. Nah gua nyaut, iya suamiku. Aduh nggak bisa bre. Masa gua nyaut, iya suamiku. Iya suamiku yang kusembah. Aduh. Gua pakai gaun gitu aduh nggak mau lah. Siap. Udah terdiam, mind blowing, berakhir sudah dialog kita kali ini. Itu makanya Bang, bacalah Alkitab. Aku saranin Bang, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, maka Anda akan menemukan kebenaran sejati di sana, Bang. Iya, kalau kebenaran kita menjadi istri Tuhan, nggak mau gua. Enggak. Jadi gini Bang, kalau kalian belum baca seutuhnya Alkitab, kalian nggak akan ngerti maksud Tuhan dalam hidup kalian, Bang. Kalian juga nggak ngerti tentang keselamatan itu, Bang. Keselamatan sejati, Bang. Gitu loh, Bang. Iya, Karena nanti kita setelah manusia. selamat. Nah, ini kekurangan Kristen nih. Ini kekurangan Kristen nih. Lu tuh setelah selamat Kekurangan apa yang apa, diceritakan? Setelah lu selamat tuh ngapain? Ini kan yang nggak mau malu lu ceritakan kepada orang-orang kan? Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Dia memberikan hidup yang kekal.
di surga. Nih kehidupan yang kekal itu ngapain? Itu yang nggak pernah kalian ceritakan. Kenapa malu? Menikmati surga selamanya. Menikmati surga. Sebagai apa statusnya? Sebagai umat pilihan Allah. Aduh, ya umat pilihan Allah ini statusnya apa di mata Tuhan? Statusnya apa? Tadi kan udah gua kasih lihat dalilnya. Lu sebagai istrinya, sebagai umat pilihan Tuhan, lu menyandang status apa di hadapan Tuhan lu? Nah, kan menghilang. Gua jawab langsung ya. Ini akhir Ceon ngerti tuh. Lu akan menyandang status istri Tuhan. Ini yang enggak kalian tuh kenapa enggak kalian kasih tahu orang-orang ini? Kamu tuh blunder kemana-mana, Bang. Apa tuh? Aku sudah jelaskan juga, tapi nggak ngerti-ngerti ya, Bang. Jelaskan istri Tuhan maksudnya apa? Jelaskan. Istri Tuhan yang mana, Bang? Kamu ini kabur-kaburan, malu. Gua aja bangga dengan 72 bidadari. Gua bangga loh. Kamu yang nggak ngerti, Bang. Ya, buat mengerti kami, perkawinan anak domba. Yang jadi suami siapa? Yesus. Nah, yang jadi istri? Kristen. Iya. Cewek cowok, bapak-bapak, ibu-ibu, istrinya Yesus semua. Itu gua nggak bisa. Gua nggak bisa. Sebentar, aku masuk toilet dulu. Sebentar. Oh iya, siap ya. Masuk toilet dulu aja. Jadi itu selamat datang kawan-kawan ya. Inilah toleransi gitu. Lu nggak suka 72 bidadari, gua nggak suka Tuhan yang doyannya mengawini. Nggak bisa gua, bre. Tuh, sampai kencing-kencing loh dia. Kaget dia. Kaget. Ini apa minusnya ya, Aki Palopo? Minusnya kekristenan itu, mereka tuh ngomong kalian akan diselamatkan, kalian akan hidup yang kekal, tapi nggak dijelaskan aktivitas lu ketika lu hidup kekal tuh ngapain. Nggak dijelaskan. Karena nanti kenapa? Ketahuan nanti. Oh ya, aktivitasnya kalian akan bertanggung jawab dan akan hidup sebagai apa? Istrinya Tuhan. Nah, nggak mau dijelasin. Bayangin, suami istri dipaksa berpisah ketika di sorga. Kenapa? Karena nanti menikahnya itu atau kawinnya itu dengan Tuhannya langsung. Nanti mereka pasti bilang, oh, di sorga tidak ada kawin mengawin. Iya, itu untuk manusianya, my bre. Untuk manusianya. Tapi untuk Tuhan itu nggak berlaku. Tuhan itu akan menjadi pengantinnya kalian yang, ya, aduh, coba ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Makanya ya kawan-kawan ya, ini. Halo bro. Iya. Yes. Jadi pengertian kawin itu bukan kayak hubungan intim begitu, bukan kayak manusia. Bukan, iya, gua ngerti. Kalian bawanya ke sana. Walaupun gua meragukan, tapi gua menghargai gitu. Tapi tetap, walaupun tidak melakukan hubungan seksual atau kontak fisik, status kalian istri Tuhan. Iya, karena Yesus kan bilang begini. Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Lalu di ayat selanjutnya Yesus bilang kalian di dalam aku. Jadi ini ya, cara kita kan dari aku semua, dari Bapa semua kan. Makanya nanti kalian bingung Dego, sekarang gua tanya, yang di dalam tuh apanya? Jadi kita menyatu di dalam apanya? Yang di dalamnya Tuhan tuh apanya? Apanya kalian yang di dalamnya Tuhan? Ya, kita seperti ini, kata Yesus kan kita seperti malaikat. Jadi iya seperti malaikat. Jadi begini. Apanya diri kalian yang ada di dalam Tuhan? Nah, ini apanya? Ya, lanjut dulu Bang. Kita foto ya. WIB Asar silakan. Oh, Dego, coba apanya Dego yang ada di dalam Tuhan tuh apanya? Maksudnya apa? Tuhan itu kan kayak roh begitu. Iya. Nggak ada masalah Tuhan kalian mau roh, mau malaikat, mau manusia, nggak ada masalah. Yang gua tanya, apanya kalian yang ada di dalam Tuhan gitu? Apa tangan, wajah, apanya kalian yang ada di dalam Tuhan? Jadi begini, waktu Yesus waktu ini dia kan ajarin begini.
manusia itu kalau mati, kalau udah meninggal, dia dibangkitkan itu dengan tubuh kemuliaan. Oke. Jadi sampai di surga itu kita udah nggak tahu. Pokoknya yang dijanjikan ya kalau namanya surga ya pasti nikmat lah. Iya, nikmat. Oke, nikmat kan, menjadi istri Tuhan itu nikmat bagi kalian. Nggak apa-apa, gue mentoleransi. Tapi tadi kan lu membawakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, lalu kalian pun akan ada di dalam aku. Nah, apanya dari kalian ini yang ada di dalamnya Yesus? Apa? Wajah, rambut, tangan, apa? Apanya? Mungkin seperti roh ya. Kalau roh itu buku ada tangan atau apa udah nggak tahu lah. Oke, jadi rohnya kalian yang ada di dalam Yesus nanti. Ya, saya nggak bisa pastikan karena saya belum meninggal kan. Nah itu dia makanya kalau belum ngerti dalilnya tentang apa jangan dibawakan karena akan ditanya gitu loh. Tapi begini bro, saya masuk ke dalam ini maksudnya mau bicara tadi di siapa? Di Laya. Siapa? Itu maksudnya saya masuk ke dalam ini mau bicara tentang itu yang Tuhan 100% Yesus 100% Tuhan 100% manusia itu. Oke, kenapa itu? Jadi tadi di siapa? Jadi begini. Orang para murid aja waktu Yesus masih belum terangkat ya. Belum bangkit ya. Belum bangkit, itu aja mereka masih percaya ini nubuatan Mesias itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau kita kan udah. Adek gue ini sorry ya, tolong digedein dong suaranya. Kasihan yang di bawah nggak kedengeran. Oh kecil ya. Jadi ini kalau kita orang Yahudi kalau kurang. Kalau orang Yahudi itu kan. Tunggu dulu, lu pakai loudspeaker atau earphone? Earphone. Dideketin dong ininya mic-nya. Oh. si siapa tadi si Yusal hilang. Halo? Dia tenggelam dalam kamar mandi. Ya lanjut nih gue silakan. Jelas ya. Oke boleh. Jadi ini kalau kita orang Kristen ini sudah percaya bahwa Mesias sudah datang yaitu Yesus Kristus. Kalau Yahudi itu kan masih menanti yang namanya Mesias. Lah kalau waktu Yesus belum bangkit dari kubur, itu para murid aja masih menafsirkan Mesias seperti yang sekarang orang Yahudi lagi tafsirkan, bahwa Mesias itu datang seperti Daud yang menjadi panglima perang buat mereka. Makanya sekarang itu ya Yahudi kan percaya Mesias itu panglima perangnya dia. Kalau yang ini Mesias itu datang. Kalau kita, kalau waktu zaman para murid itu dia percaya begitu juga, percaya bahwa Mesias ini akan datang untuk jadi panglima perangnya orang Israel, orang Yahudi. Nah, setelah Yesus sudah bangkit dari kubur, baru mereka dibukakan pengertian tentang ayat-ayat ini, ayat nubuatan janji Mesias ini. Baru saat itulah mereka mulai percaya bahwa Yesus itulah yang Tuhan. Jadi Mesias itulah Tuhan. Lah, sekarang kembali lagi Yesus 100% atau 100% Tuhan. 100% manusia atau Tuhan. Dia harus jadi manusia yang 100% karena apa? Janji Mesias itu dalam nubuat itu harus disiksa, harus dihina. Makanya dia lahirnya di kandang domba, bukan lahirnya dari istana. Jadi memang dia dilahirkan kan untuk dihina, ini karena namanya dia kan penebus dosa, kayak kurban kan. Kalau dia sakit, kalau misalnya orang pukul dia, orang cambuk dia, sakit nggak? Sakit. Yang namanya manusia dia sakit. Jadi Tuhan itu bukan bohong-bohong, bukan dia datang menebus dosa, lalu dia pakai kuasa Tuhan untuk anti kebal, kayak dicambuk gak sakit, nggak bisa tidur, enggak. Dia jadi benar-benar manusia. Dia kasih contoh teladan bahwa dia itu betul-betul manusia. Jadi manusia yang sempurna harusnya hidupnya seperti ini loh. Kalau manusia udah hidup seperti ini, ya Tuhan kan bilang bukan hanya Yesus sendiri yang bisa hidupin orang mati. Yesus datang kasih contoh teladan sebagai manusia yang kalau hidup sempurna
hidup tanpa dosa, dia bisa seperti Yesus, bisa bangkitkan orang. Itu ya Yesus yang katakan sendiri. Yesus bilang, kalau imanmu sebesar biji sawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Nah, Jadi Yesus datang itu untuk teladan atau nebus dosa sebenarnya jadi sih? begini, dia merangkum semua, karena jadi Mesias itu bukan dia turun bukan hanya untuk menebus dosa atau apa, enggak, dia sekalian. Jadi dia satu untuk menebus dosa, satu Oke. dia menebus dosa itu satu menebus dosa, satu dia kasih teladan buat ini loh hidup manusia yang sebenarnya seperti ini. Jadi kalau nanti di akhirat nanti manusia tanya, Tuhan, memang ini cobaan yang di dunia ini saya nggak sanggup. Namanya manusia nggak sanggup yang cobaan yang kamu kasih. Tuhan bilang, saya sudah pernah jadi manusia. Seperti itulah kira-kira. Jadi Lah, kenapa pas Tuhan jadi manusia dia cuma nyoba satu profesi? gimana? Kenapa dia cuma nyobain jadi orang miskin, nggak nyobain masalah-masalahnya orang kaya? Kenapa? Enggak, dia udah pernah tawarin harta sama si siapa? Si setan itu. Tapi Loh, kan bukan tawarin harta gitu. Kalau memang mau menjadi manusia seutuhnya, pengen ngerti manusia, memang yang punya masalah cuma orang miskin. Jadi begini. Jadi orang yang kaya juga punya masalah dong. Jadi begini, kadang-kadang kita orang Kristen ini terjebak karena kita nggak mau akui bahwa Yesus itu manusia, 100% manusia. Kadang-kadang Pinter. Iya, saya akui itu. Kadang-kadang kita orang Kristen, dia karena nggak mau salah, sebut, akhirnya dia pertahankan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau ketika orang tanya bilang, Yesus itu Tuhan apa manusia? Mereka jawab, manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Giliran kan yang namanya manusia, kalau dengar bahasa yang begitu pasti dia pakai kemanusiaan Yesus ini buat serang ketuhanan Yesus. Itu sebenarnya itu yang salah. Jadi orang Kristen itu harus akui Yesus tuh dia datang sebagai manusia, benar-benar dia manusia. Tapi setelah dia bangkit, tubuh manusianya itu bisa menembus tembok, menghilang. Itulah yang namanya tubuh kemuliaan. Jadi mereka nggak bisa, mereka kadang-kadang kedagingan Yesus yang mati itu, yang kedagingan Yesus yang dicampur rasa sakit, rasa sakit, itu mereka sebut itu dagingnya Tuhan. Memang itu susah kita jelasin, tapi begini, yang intinya Yesus itu dia datang dari atas, dia datang turun jadi manusia benar-benar. Itu pun waktu dia masih hidup sampai sebelum disalib, belum bangkit, para murid juga belum percaya bahwa belum dikasih ajar bahwa dia itu Tuhan. Jadi diajarin Yesus Tuhan itu kapan? Yesus diajarin Yesus Tuhan itu pas kapan? Oh, mereka lihat sendiri. Jadi begini, waktu Yesus menampakkan diri, saya nggak buka ini sih, tapi nanti saya masuk nggak apa-apa. Ya, begini, gua ampuni, langsung ngobrol aja kita supaya cepet. Jadi waktu Yesus ketemu itu, menampakkan diri itu kan, ini para murid kan tanya, ini Mesias gimana? Lupa. Nanti saya masuk lagi lah. Nanti besok atau kalau lagi saya masuk lagi baru jelasin. Oh iya. Intinya begini, bro. Intinya Yesus itu memang 100% manusia. Waktu dia di dunia itu dia manusia benar-benar, dipukul sakit, dimaki, bahkan dia dicobain. Itu bukan waktu setan cobain dia, bukan Tuhan, bukan dia pakai roh kuasa dia sebagai Tuhan untuk kuatin iman dia, enggak. Oke, pas Yesus di bumi 100% manusia, 100% Tuhannya kemana? Jadi begini, seperti anggaplah bro ini Tuhan. Anggaplah. Waduh, janganlah. Anggaplah saya ini Tuhan. Ya. Anggaplah saya ini Tuhan. Tapi ketika saya kalimat saya, ucapan ini, omongan saya ini bisa jadi manusia atau bisa jadi seseorang.
dia di situ dia jadi bentuk itu. Tapi kalau dia berdoa ya berdoanya kepada siapa? Kepada saya, karena dia keluar dari saya. Oh, jadi Dego ini misalnya Tuhan gitu. Terus pas Dego ngomong, omongan Dego menjadi manusia. Gitu. Oh, kalau gitu manusia ini baru ada ketika Dego ngomong. Jadi begini, bro, kembali lagi yang tadi saya tubuh kemanusiaan, tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan tadi, bro, yang saya jelaskan tadi, tubuh kemuliaan itu bisa menembus tembok. Nah itu kalau tubuh kemuliaan keluarnya dari mana? Dari omongan Tuhan juga. Itu memang Tuhan, karena waktu itu dari waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang baiklah kami menjadikan manusia serupa dan segambar kita. Nah itulah manusia serupa, itulah yang tubuh kemuliaan itu. Oh, jadi tubuh kemuliaan ini itu gimana tuh? Datang dari atas ya. Jadi Yesusnya lagi di goa, tubuhnya datang dari atas. Gitu ya. Di goa maksudnya? Yesus dikubur di goa kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi tubuh kemuliaan datang dari atas langit, dari sorga. Sing-sah. Nempel sama Yesus, kemudian Yesus pun menggunakan tubuh kemuliaan. Kan gitu. Bukan, dia memang jadi tubuh. Jadi begini, jadi kalau gimana sih? Di tali itu kita begini, namanya kita manusia ini kan kita nggak bisa jelasin sampai detail-detailnya mengenai itu. Tapi yang saya bicara ini para murid. Awal para murid bisa percaya bahwa Mesias ini Tuhan. Jadi tadinya kan kembali lagi bicara Mesias. Tadinya kan para murid itu masih percaya Mesias itu seperti yang sekarang dipercaya orang bangsa Yahudi sekarang ini, bahwa Mesias itu dia memang turun dari atas, tapi itu seperti Raja Daud, seperti ini Nabi Musa yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Nah ini gue kasih pertanyaan Yahudi ya. Yesus datang nih sebagai Yesus datang sebagai manusia. Yesus yang Tuhan ini datang sebagai manusia. Yahudi, aku Yesus. Oke. Oh, Yahudi nggak percaya Yesus. Ya enggak, maksudnya gini. Terus kan pas Yesus ngomong sama Yahudi, gue kasih pertanyaan Yahudi. Emang kita dosa apa Yesus sampai mesti ditebus? Kan gitu. Yahudi nanya tuh. Jadi begini, bro. Yahudi itu nggak percaya yang bilang penebusan seperti yang Kristen. Lah itu makanya gue kasih pertanyaan Yahudi. Yahudi nanya, emang dosa kita apa nih Yesus? Sampai kamu mau nebus dosa. Ngapain kita? Kita nyembah berhala emang? Kan gitu Yahudi nanya. Silahkan. Enggak. Jadi begini. Yesus bilang begini. Akulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya nggak gitu, Yesus jalan biasa, bre. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bilang ini apa? Singkirkan batu sandungan itu ya. Batu sandungan itu yang salah-salahnya orang ajarannya Yahudi yang dipercaya sebagai ajarannya Tuhan. Makanya apa ajaran Yahudi yang salah di zaman Yesus turun itu apa? Contohnya seperti ini, seperti yang kita. Contohnya begini, mungkin bro udah baca Alkitab. Jadi kalau saya kalimat ini mungkin bro tahu di ayat mana. Iya. Jadi begini, waktu orang-orang Yahudi tanya ke Yesus, apakah boleh cerai apa tidak? Jadi Yesus menjawab begini, tidak boleh cerai. Jadi mereka tanya lagi ke ini Yesus, mereka bilang begini, kalau tidak boleh bercerai, kenapa Musa memberikan kita surat cerai? Lalu Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu lah, maka Musa memberikan itu. Berarti firman yang selama ini mereka tahu bahwa itu firman Tuhan, Yesus langsung mentalkan itu. Yesus langsung bilang itu Musa membuat surat cerai, memperbolehkan surat cerai karena ketegarannya. Oh, ini apa? Keras kepalanya. Iya, gua ngerti itu. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Banyak sih, banyak. Tapi saya nggak ini nanti makanya saya masuk lagi. Ya karena kita mesti gini ya. Ini kan namanya fenomena yang sangat spektakuler gitu. Dan sangat ajaib ya, Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dan memberikan bukan teladan. Menebus dosa aja, bro, tapi dia itu memberikan teladan. Nah, aku pengen tahu emang teladan apa yang Yahudi mesti dikasih? Apakah Yahudi kalau makan itu pakai kaki itu atau
Dia Bukan ketukar pakai ajarannya sampai celana. sekarang Yahudi. Ajarannya ya sampai sekarang Yahudi pikir kalau ada musuh nih, ada musuh dia nih, dia ambil senjata, dia perangi, dia bunuh semua di situ, dia pikir itu Tuhan. Kalau dia menang, dia pikir itu Tuhan yang apa? Memenangkan. Yang tolong dia. Dia pikir itu dari Tuhan. Tuhan lagi bersama dia, makanya dikalahin orang. Padahal kalau yang sebenarnya walaupun ada penjahat nih, sekarang dia mau rampok, dia mau rampok. Dia rampok, dia bisa bunuh orang satu rumah di situ. Terus dia keluar, dia bilang itu dari Tuhan. Enggak, siapa aja bisa bunuh orang, tapi Tuhan kan larang, nggak boleh. Nah itu Terus, makanya Tuhan luruskan ajaran-ajaran mereka dulu. jadi Tuhan meluruskan firman-Nya dia yang terdahulu. Dia menyesal ngasih firman. Ya, tadi kan sudah tegas. Yesus bilang begini. Mereka tanya Yesus, kenapa Musa? Kan begini, orang Yahudi itu percaya semua yang Musa perintahkan itu dari Tuhan. Mereka Coba sini deh. Gua ngerti maksud lu gitu. Jadi Yahudi salah mengerti kan. Firman Tuhan tuh nggak menyuruh membunuh kan gitu kan? Iya. Sip. Nah, coba lu terangkan ke gua ke gini. Coba terangkan gua ini. 1 Samuel 15:3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak yang menyusu, lembu, domba, onta, keledai. Nah ini gimana penjelasannya? Ini kan firman Tuhan nih. Jadi begini, Silakan. makanya saya juga kadang-kadang kalau mau bicara, saya takut dipecat sama gereja karena begini. Karena serius, karena kalau kita bicara dari kitab suci, kalau kita bicara dari gereja kan kita diikat, nggak boleh keluar dari situ. Tapi kalau kita bicara dari kitab suci, kita tahu bahwa Musa aja itu pernah buat salah sama Tuhan. Dego, Kristen kan nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong dalam hal apapun ya. Harusnya kita berpatokan pada kitab suci, Injil. Ya oke. Boleh bohong nggak sih Kristen atau harus jujur? Apapun itu harus jujur. Nggak boleh, karena begini, ini apa? Seperti perang tadi, Yahudi tanya, enggak, tunggu dulu sebelum menjelaskan. Kristen itu harus jujur kan, nggak boleh bohong kan? Nggak boleh. Oke. Dego gereja apa? Justru kalau saya sekarang udah mau 5 tahun nggak bergereja. Lah ya, gerejanya gereja apa? Saya Protestan. Iya Protestan, gerejanya apa namanya? Gemit. Apa? Gemit. 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 Apa tuh? Singkatan dari apa tuh? Gemit itu gereja apa? Gemit. Nggak tahu lah. Gemit. Terus menjabat sebagai apa di gereja? Oh enggak, saya cuman gereja aja. Gue kira lu takut dipecat dari gereja, maksudnya apaan? Enggak, maksudnya begini, namanya gereja itu kan dia udah kasih aturan kayak ini apa, semua yang dalam kitab itu termasuk kitab perjanjian lama itu semuanya firman Tuhan, semuanya ajaran Tuhan. Jadi kalau di perjanjian lama karena yang kayak bro baca tadi suruh membunuh apa, itu juga mereka yakini itu perjanjian Tuhan, itu ajaran Tuhan. Tapi tertulisnya kan firman Tuhan semesta alam di situ tertulisnya. Iya, tapi kalau kita mau bandingkan dengan kitab perjanjian lama, itu ajarannya sangat-sangat beda jauh. Tuhan Yesus. Lah iya, tadi kan lu bilang, Tuhan tuh nggak pernah mengajarkan membunuh gitu. Gua kasih datanya, gua minta pertanggungjawabannya. Makanya saya bilang separuh yang dari perjanjian lama itu bukan firman Tuhan, tapi dipercaya sebagai firman Tuhan. Contohnya seperti ini, seperti perang tadi ya. Bilang apa? Yesus bilang begini, kamu telah mendengar firman dalam artian sini, ini kan firman Tuhan kan. Kamu telah mendengar, ini Yesus lagi bicara sama orang-orang Yahudi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesama manusia dan bla 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 lah. Lah itu
itu berarti Yesus tadi sebut jelas tegas. Yesus bilang kamu telah mendengar firman. Firman yang dimaksud itu firman yang seperti yang tadi bro bacakan itu, yang di. Nah itu dia makanya Tuhan kan gue bilang. Kamu ini. Berarti gue nggak salah dong. Yesus ini adalah Tuhan yang merevisi firman-Nya terdahulu, kan gitu? Ya nggak tahu. Jadi begini, kalau kita mau lihat begini bro. Ya. Kalau kita mau lihat begini, ini waktu Firaun itu kan jahat kan, raja yang jahat kan. Ya. Nah, waktu Tuhan suruh Musa ini keluarin bangsa Israel dari Firaun, dari Mesir. Ya. Firaun yang begitu jahat aja Tuhan nggak suruh Musa untuk berperang sama Firaun. Tuhan justru Tuhan yang perang sendiri sama Firaun, turunin tulah pertama, tulah kedua sampai 10 itu kayak berapa? Kenapa coba dipikir pakai logika. Kenapa Tuhan yang turun langsung, enggak bangsa Israel yang diperangin? Kenapa? Ya karena Tuhan nggak ajarin untuk sesama manusia untuk membunuh, karena karena Israel belum siap perang, tidak seperti zaman kerajaan Daud dan kerajaan Salomo, makanya disuruh kabur. Kalau saya berpikirnya begitu, tapi begini, waktu mereka pas sekarang Yesus misalnya memerintahkan berperang, ayo perang. Ini Yesus maksudnya jadi manusia gitu. Yesus beli pedang aja Yesus pedang ya, pengen pedang aja dia barter sama jubah, nggak beli loh. Dan itu muridnya ada 12 cuma dibeli pedang 2, gantian pakai pedang pas perang atau gimana? Makanya di sini hikmahnya.